أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين من كتاب بداية الهداية لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين آداب الاستعداد لسائر الصلوات الحمد لله Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan dan kasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidz Tarbiyah dan Dakwah Syekh Yusuf Al-Hasani, semoga senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, taufik dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang adab-adab dalam menjalani hidup dengan membaca satu di antara kitab karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu yang berjudul Bidayatul Hidayah. Dan insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang adabul isti'dadi li sairis salawat. Adab-adab yang perlu dipersiapkan menjelang atau menyambut salat-salat fardu. Untuk mendapatkan kualitas salat yang baik, maka salat ini juga dipengaruhi oleh cara dan adab kita saat menyambut kedatangannya. Salat ini ibarat tamu. Bila mana sambutan terhadap tamu baik, sopan, penuh khidmah, demikian juga ikhlas hati, ya, demikian juga penuh keramah tamahan, maka tetamu itu akan merasa nyaman, merasa aman, dan juga akan memberikan dampak positif kepada diri kita. Demikian juga salat. Salat merupakan tamu yang senantiasa kita tunggu setidaknya 5 kali dalam sehari semalam. Oleh karena itu, agar salat ini memberikan kesan yang baik dalam perubahan suasana hati kita untuk semakin damai, untuk semakin merasa seronok. Seronok dalam bahasa Melayu maksudnya merasa nyaman dan aman bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan adab-adab untuk menyambut kedatangan tamu kita yang mulia, yaitu salat. Adabul isti'dad li sa'iris salawat. Yanbaghi an tasta'idda li salati adh-dhuhri qabla az-zawal fatuqaddima al-qaylulata in kana laka qiyamun fil layl aw saharun fil khair. فإن فيها معونة على قيام الليل كما أن في السحور معونة على صيام النهار والقيلولة من غير قيام بالليل كالسحور من غير صيام بالنهار. ينبغي أن تستعد, selayaknya kamu mempersiapkan diri. Ya, ada persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan sholat zuhur. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sholat itu ibarat tamu mulia, tamu agung, yang wajib kita hormati, yang wajib kita sambut dengan kehangatan dan rasa bahagia. Yang bagi an tasta'idda li sholati adh-dhuhri qabla az-zawal.
Sangat perlu engkau melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan sholat zuhur qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Sebelum tergelincir matahari itu ada beberapa persiapan yang akan kita lakukan, karena waktu masuknya zuhur adalah mulai dari tergelincir matahari, ya, lebih sedikit. Yang mana kalau dalam ilmu fikih itu kira-kira yang mana bayangan dari suatu benda itu lebih panjang dibandingkan benda yang mempunyai bayangan itu. Fatuqaddima al-qailulata, maka engkau memulai persiapan itu dengan melakukan qailulah. Qailulah itu adalah tidur siang atau tidur tengah hari. Kalau istilah bahasa Melayu, tidur tengah hari yang kita lakukan sebelum zuhur. Ya kira-kira 30 sampai 35 menit lah. Bukan 1 jam ya, 1 jam itu bukan qailulah istilahnya, tapi kaisurah. Ya. Qailulah ini kira-kira 30 sampai 30 menit sebelum zuhur. Ada juga yang mengatakan setelah sholat zuhur. Tapi dari yang kita baca, hadis-hadis yang menjelaskan tentang qailulah itu ternyata disebutkan bahwa qailulah itu sebelum sholat zuhur. In kana laka qiyamun fil lail, apabila kamu mempunyai program atau mempunyai kegiatan di malam hari, baik itu sholat tahajud, belajar, atau muzakarah, atau membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lain. Jadi, kalau kita mempunyai jadwal kegiatan di tengah malam, maka qailulah atau tidur tengah hari dalam masa atau waktu yang singkat, yaitu kira-kira 30-30 menit, ini sangat membantu untuk semangat dan ketahanan kita melek atau terjaga dalam melakukan ibadah di malam hari. In kana laka qiyamun fil lail, apabila kamu mempunyai program atau mempunyai kegiatan qiyam. Qiyam ini maksudnya adalah berjaga malam untuk melakukan ibadah. Qiyam itu mencakup salat, mencakup bacaan Al-Qur'an, muzakarah. Itu istilah qiyam. Qiyamul lail maksudnya adalah terjaga malam untuk melakukan ibadah. Beda dengan sholatul lail, sholat itu fokus pada ibadah sholat saja. Di sini menggunakan kata qiyam. Qiyam ini mencakup seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan setelah tidur malam sedikit, ya, di tengah malam. Au sahrun fil khair, atau kamu mempunyai kegiatan melek, begadang dalam melakukan kebaikan. Mungkin sebagai mahasiswa, sebagai pelajar kita ada tugas ya, di kampus misalnya, atau sebagai seorang pejabat negara, ya, seorang menteri misalnya, seorang presiden mempunyai berkas-berkas yang harus dibaca, diteliti, dan juga dipelajari dengan baik ya, terkait dengan tugas-tugas di kantor kita. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Karena sesungguhnya dalam melakukan qailulah atau tidur sebentar atau sekejap sebelum sholat zuhur yang kira-kira 30 sampai 30 menit itu, 35 menit itu, ma'unatan ala qiyamil lail, sangat membantu kita untuk mampu dan semangat melakukan aktivitas di malam, aktivitas ibadah di malam hari nanti, di malam hari nanti. Kama anna fis sahuri ma'unatan ala siyamin nahar, dilogikakan atau dianalogikan, dikiaskan seperti halnya bersahur, makan sahur akan memberikan bantuan, kekuatan, tenaga bagi seseorang saat melaksanakan puasa di siang hari. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil lail kas-sahuri min ghairi siyamin bin nahar. Seseorang yang melakukan qailulah tanpa dilanjutkan dengan qiyamul lail di malam hari nanti, itu bagaikan orang yang sudah makan sahur akan tetapi tidak berpuasa di siang hari. Maksudnya rugi, sangat rugi. Yang seharusnya qailulah ini kita jadikan sebagai persiapan atau sarana untuk mengumpulkan tenaga, semangat, kekuatan dalam melakukan aktivitas qiyamul lail di malam hari, akan tetapi sangat rugilah setelah kita qailulah ternyata di malam hari kita tidak melakukan qiyamul lail. Dan satu di antara penyebab seseorang itu tidak mampu, karena memang terkadang
Di tengah malam kita bangun, ada keinginan untuk bangun, akan tetapi terkadang keinginan itu kandas atau terhalang oleh rasa ngantuk, rasa letih, demikian juga hal-hal yang lain. Dan kata para ulama, di antara penyebabnya adalah dosa yang kita lakukan di siang hari. Oleh karena itu sebelum kita tidur, usahakan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan tentang adab-adab tidur. Ya, disunahkan untuk berwudu sebelum tidur malam. Demikian juga bertaubat dan membiasakan untuk menenggelamkan hati dalam berzikir sampai terbawa ke tidur. Agar ketika kita terbangun di malam hari atau di tengah malam nanti, kita mempunyai semangat baru, kita mempunyai kekuatan baru. Demikian juga keburukan-keburukan dari dosa yang telah kita lakukan di siang hari, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, itu telah lebur, telah hancur oleh istighfar dan taubat yang kita lakukan menjelang kita tidur. Fa'idha qulta fajtahid an tastayqidha qabla az-zawal. Dan apabila kamu telah melakukan qailulah, tidur siang, qulta di sini bukan berkata ya, di sini dari kata qila, maksudnya qailulah. Fa'idha qulta, apabila kamu telah melaksanakan atau melakukan tidur siang ya atau qailulah, fajtahid an tastayqidha qabla az-zawal. Kamu harus berusaha keras agar kamu telah bangun sebelum tergelincirnya matahari. Ini menunjukkan bahwa ya, qailulah itu adalah tidur yang sangat singkat untuk memberikan kerehatan dan istirahat pada syaraf-syaraf kita, demikian juga mata kita. Ya, untuk mengumpulkan kembali tenaga dan semangat baru. Setelah itu watatawadda, langsung berwudu. Jadi tidak melaksanakan perkara-perkara atau kegiatan-kegiatan yang lain, langsung berwudu. Agar apa? Kekuatan dan semangat tubuh kita ini kembali dan bertambah. Berwudu, karena berwudu ini mempunyai nilai yang sangat besar dalam memberikan semangat dan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu orang yang senantiasa menjaga wudunya, dia kelihatan senantiasa segar, senantiasa semangat, senantiasa ceria, karena wudu itu adalah suatu ibadah yang memberikan dampak sangat positif kepada tubuh kita. Oleh karena itu, jagalah wudu senantiasa. Ya, kalau batal ya silahkan wudu. Kan wudu sebentar aja. Ya, kira-kira 3 menit selesai. Selain untuk menjaga semangat dan kekuatan saat melaksanakan aktivitas kita, wudu juga ini dianggap sebagai ibadah mustaqillah. Ya, ibadah mandiri, yang maksudnya kita berwudu bukan hanya ketika kita ingin sholat atau membaca Al-Quran, karena wudu itu sendiri merupakan suatu ibadah yang berdiri sendiri, mustaqillah istilahnya. Watatawadda. Nah, perintah atau ajaran dari Al-Imam Al-Ghazali ini, setelah bangun tidur kita disuruh untuk berwudu, tentunya setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena kita masih diberikan kehidupan setelah kita tidur tadi, menunjukkan bahwa jangan memberikan sedikit pun peluang kepada syaitan dan nafsu untuk menggoda kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, seketika kita bangun tidur, kita langsung berwudu. Wa tahdural masjida wa tusalliya tahiyatal masjid, dan segera hadir, datang ke masjid. Ya, datang ke masjid. Karena masjid itu merupakan tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat menurunkan rahmat, pengampunan dan keberkahan di muka bumi ini. Karena masjid itu adalah Baitullah, rumah, tempat ya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling diberkahi. Wa tahdurul masjidah, ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan yang mungkin mempunyai aktivitas atau kegiatan di rumah, ya silakan diganti dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ganti dengan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin membaca Al-Quran, ya, atau mungkin melakukan tugas-tugas rumah tangga sebagai seorang istri dengan niat dan cara yang baik, maka itu semuanya akan dianggap dan dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tusalliya tahiyatal masjid, dan ketika kamu masuk masjid seperti yang telah diajarkan sebelum ini, masuk dengan kaki kanan, setelah itu
berdoa, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu kan doa yang diajarkan oleh Al-Imamul Ghazali yang dinukil dari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW ketika kaki kita telah melangkah masuk ke masjid. Setelah itu melakukan sholat tahiyatul masjid. Wantazir muadzina fatujibahu, sambil mendengar atau menunggu, ya, muadzin atau tukang azan untuk azan, dengan tujuan apa? Tujuannya adalah agar kita mempunyai waktu dan peluang untuk menjawab azan itu. Karena menjawab azan merupakan ibadah yang sangat mulia. Summa taqumu fatusalli Summa taquma fatusalli arba'a raka'atin 'aqiba az-zawal. Kemudian kamu sholat 4 rakaat, ya, setelah zawal berlalu, maksudnya setelah tergelincirnya matahari, setelah masuknya waktu zuhur. Ya, sholat rawatib qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat. Nah, sholat qabliyah sebelum zuhur yang jumlahnya 4 rakaat ini boleh kita lakukan dengan 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Dan boleh juga kita lakukan dengan 2 salam. Dengan 2 salam. 2 rakaat, 2 rakaat. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna wa yaqulu hadha waqtun tuftahu fihi abwabus sama fa ahibbu an yurfa'a li fihi 'amalun salih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan salat 4 rakaat sebelum salat zuhur ini. Beliau mengatakan hadza waqtun, ini merupakan waktu tuftahu fihi, di mana di waktu ini, ya, dibuka di dalamnya abwabus sama. Nah, di waktu ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Fa uhibbu an yurfa'a li fihi 'amalun shalih. Dan saya ingin agar di waktu ini ada satu amal soleh yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peluang yang sangat besar. Yang mana pada waktu ini, pada waktu langit terbuka, maka kita berharap agar ada setidaknya satu amal yang bisa naik dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita adalah seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil arba'u qabla adh-dhuhri sunnatun muakkadah. Dan 4 rakaat sebelum sholat zuhur ini merupakan sunnah yang sangat, ya, dianjurkan atau sangat digalakkan kalau dalam bahasa Melayu. 4 rakaat. 4 rakaat. Tapi baginda Rasulullah SAW selalu memperpanjang bacaan saat melakukan atau melaksanakan 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur ini. Beliau membaca, ya, surah yang panjang-panjang. Fafil khabari anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu 70 alf malakin yastaghfiruna lahu ila al-lail. Masyaallah. Karena ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, demikian juga dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man shallahunna, barang siapa yang melakukan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, fa ahsana ruku'ahunna, dan menyempurnakan ruku', wa sujudahunna, demikian juga sujudnya, shalla ma'ahu 70 alfa malakin, salat bersamanya 70 alfa malak, 70.000 malaikat, yastaghfiruna lahu ila al-lail, yang senantiasa memohonkan ampun kepadanya sampai ke malam hari. Masya Allah. Apabila kita melakukan 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur ini dengan tumaknina, dengan kesempurnaan sujud dan ruku kita, ya, kita ruku dengan sempurna, sujud kita juga sempurna, jangan tergesa-gesa, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim 70.000 malaikat yang sholat bersama kita dan senantiasa memohonkan ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita sampai menjelang malam. Allahu Akbar. Dan apabila malaikat yang memohonkan pengampunan dan
memohonkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hijab dan tidak ada dosa yang menjadi penghalang doa mereka untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma shalli al-fardha ma'al imam, kemudian salat fardulah bersama imam secara berjamaah. Tsumma shalli ba'dal fardhi raka'ataini, kemudian salatlah 2 rakaat salat sunnah setelah melaksanakan salat fardu. Maksudnya setelah membaca doa, zikir, demikian juga yang lainnya. Dalam kitab ini disebutkan secara singkat. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa setelah salat zuhur itu ada 4 rakaat salat yang juga senantiasa dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Fahuma minar rawatibi as-sabitah, dan kedua salat ini merupakan salat rawatib yang mempunyai dalil dari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Wala tashtagil ila al-'asri illa bi ta'allumi ilmin, dan janganlah kamu menyibukkan diri sampai waktu menjelang asar kecuali dengan kegiatan atau program, di antaranya adalah bi ta'allumi ilmin, belajar ilmu, membaca Al-Qur'an, atau secara umum dengan ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan sesuai dengan waktu yang ada. Au i'anati muslimin, atau menolong sesama muslim. Bita'allumi ilmin, ini adalah contoh ibadah personal, ibadah untuk diri kita sendiri. Adapun au i'anati muslim, atau menolong seorang muslim, tetangga kita mungkin ada yang sakit, ada yang sedang bikin pagar, kita bantu. Demikian juga ada yang sedang melakukan kegiatan apapun, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, dan ini merupakan contoh ibadah sosial. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an, au sa'yin fi ma'ashin litasta'ina bihi 'ala dinika, atau pergi bekerja dengan tujuan untuk menyambut rezeki kita yang akan kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan agama kita. Tsumma shalli 4 raka'atin qabla al-'asri, dan kemudian salatlah 4 rakaat sebelum salat asar, maksudnya setelah masuk salat asar. Fahiya sunnatun muakkadah, dan ini juga merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan dan sangat diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan baginda Rasulullah SAW tak pernah meninggalkannya. Faqad qala Rasulullah SAW, dan sungguh baginda Rasulullah SAW telah bersabda, memberikan kenyataan atau memberikan komentar tentang kemuliaan dan keutamaan 4 rakaat salat sunat sebelum salat asar. Rahimahullahu mra'an shalla 4 qabla al-'asri. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, demikian juga Imam Abi Daud, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mra'an shalla 4 qabla al-'asri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi seseorang yang menjaga salat 4 rakaat sebelum asar. Dan setiap kita melakukan salat 4 rakaat sebelum asar, seketika itu kita telah masuk sebagai golongan orang-orang yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan doa baginda Rasulullah SAW pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah sebenarnya, sangat gampang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain dari kita berdoa, melakukan amal-amal soleh, satu di antara cara yang paling cepat untuk menurunkan rahmat kepada diri kita adalah melakukan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan telah mendapatkan jaminan doa dari baginda Rasulullah SAW agar kita boleh mendapatkan rahmat. Yaitu rahimallahu mra'an shalla 4 qabla al-'asri. Fajtahid ayyana laka du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam. Maka berusahalah sekuat tenaga dan semampumu untuk melakukan 4 rakaat ini agar kamu tergolong sebagai orang yang masuk dalam golongan yang mendapatkan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtagil ba'da al-'asri illa bimithli ma sabaqa qablahu, dan janganlah kamu menyibukkan diri kecuali setelah salat asar kecuali dengan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang disebutkan
tadi sebelum ini. Baik itu membaca Al-Quran atau menolong orang lain, demikian juga berzikir, beristighfar, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, atau mudzakarah, membaca kitab-kitab, membaca buku-buku yang memberikan manfaat pada diri kita. Wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan, dan jangan sampai waktu-waktu yang ada dalam keseharianmu itu ya, terbuang percuma atau terbuang sia-sia. Jangan sampai kita sia-siakan, kita kosongkan dari aktivitas atau kegiatan ibadah, karena sangat rugi. Karena setiap umur, setiap detik yang ada dalam kehidupan kita itu merupakan suatu yang sangat berharga, sangat berharga. Dan apabila kita tidak menggunakannya dengan baik, maka akan rugilah kita. Karena kehidupan kita ini sangat singkat. Kehidupan kita ini merupakan gabungan atau himpunan dari detik-detik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita manfaatkan, kita gunakan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah zikir ini adalah ibadah yang tidak terikat oleh syarat dan rukun-rukun tertentu, demikian juga tidak terikat oleh tempat dan waktu. Kita berzikir. Bahkan separuh ulama di dalam kitab-kitab mereka, diantaranya adalah Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala, mengajarkan kepada kita bahwa sekurangnya atau setidaknya untuk mengisi setiap detik napas yang keluar masuk dari rongga hidung kita, yang jumlahnya tidak kurang dari 24.000 kali kita bernapas dalam sehari, untuk menunaikan kesyukuran atau rasa syukur atas nikmat tersebut, maka setidaknya kita melakukan zikir sebanyak 24.000 kali untuk mengisi setiap napas yang keluar dari rongga hidung kita ini, agar mendapatkan keberkahan dan mendatangkan manfaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat, dan kita telah terbebas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan anugerah dan nikmat nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatashtagila bikulli waqtin bimattafaq kaifa ittafaq, dan kamu harus berusaha untuk menggunakan atau sibuk ya untuk melakukan ibadah yang sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kapasitas. Kita isi setiap waktu. Kalau misalnya kita capek atau letih, kurang bersemangat membaca Al-Quran, maka kita tukar atau kita ganti dengan aktivitas ibadah yang lain. Ya. Tanawu'ul ibadah, memvariasikan atau menggonta-gantikan ibadah. Apabila kita sudah mulai merasa penat, mulai merasa letih, kurang semangat, jangan kita berhenti beribadah. Kita tukar dengan jenis ibadah yang lain. Semisal kita sholat, dah dapat 20 rakaat misalnya kan. Selepas itu kita rasa dah penat dah, tak larat dah semisal. Kita tukarlah dengan ibadah yang lain pula. Jangan pula kita senyap, tidur, atau kita kosong daripada aktiviti ibadah, sebab itu sangat merugikan. Ya, tanawwu' ibadah atau menggonta-gantikan atau menukar-nukar jenis ibadah itu akan menjaga semangat dan menjaga kekuatan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Bal yang bagi antu hasiba nafsaka, demikian juga ya, sangat perlu engkau untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Setelah sholat asar, seperti yang saya pernah jelaskan bahwa Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala selalu melakukan introspeksi diri atau muhasabatun nafs. Setidaknya atau sekurangnya 2 kali dalam sehari. Setelah sholat subuh, demikian juga setelah sholat asar. Tujuannya adalah untuk mengintrospeksi setiap napas yang telah kita lalui, demikian juga setiap waktu, setiap langkah kita, gerakan tangan kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, tatapan mata kita, lisan kita. Kita harus menghitung. Dan apabila kita temui lisan kita telah melakukan suatu kesilapan atau kesalahan, maka kita langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pikiran kita, telinga kita hisab satu demi satu.
Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu alaikum. Hisablah dirimu secara rinci, secara detail di dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab dan memperhitungkan seluruh amal kita di akhirat. Wa turattiba awradaka wa wadhaifaka fi lailika wa naharika. Dan kamu kena menyusun program-program hidup kamu, sama ada berkenaan dengan wirid-wirid, ya, zikir pagi dan petang semisal, ya, wa wadhaifaka fi lailika wa nahari. Demikian juga aktivitas-aktiviti ibadah yang lainnya, sama ada siang maupun malam. Kita kena susun. Oh, selepas nih saya kena buat ibadah nih. Oh, selepas nih macam itu. Kita kena susun dengan elok agar tak ada masa yang kosong, dan agar kita tidak tidak bingung nak buat apa selepas nih, sebab dah tersusun dah kan, tersusun dan elok. Ada time schedule kita. Oh, selepas nih buat nih. Oh, sebelum buat nih saya kena buat nih. Kita buat tiap-tiap hari macam itu, sesuai dengan kemampuan dan fasiliti serta serta keadaan yang ada pada diri kita, kapasiti kita. Karena kita sesuaikan dengan kapasiti. Jangan pula kita ini sebagai orang office, misalkan kerja ke office, kita paksa diri kena baca Al-Quran 10 juzuk dalam sehari. Oh, tak boleh. Ya, kita kena berperingkat lah kan, buat program dalam kehidupan, program ibadah dalam kehidupan kita ini kena berperingkat sesuai mengikut kadar kemampuan dan situasi serta kapasiti kita. Misal ada seorang yang buat kerja ke office misalkan, dia mula gerak ya menuju ke office misal pukul 8 pagi atau pukul 7.30 lah, dia kerja ke office sampailah lepas asar misal pukul 4, sama ada pukul 4 atau pukul 5, dia kena buat lah ya, barnamij atau baramij, program yang sesuai dengan keadaan dia. Dan kita tak boleh mencontoh orang lain, sebab orang lain berbeza dengan kita. Masa yang ada pada orang lain berbeza dengan kita. Kesibukan diri kita berbeza dengan orang lain. Wa tu'ayyina li kulli waqtin syughlan la tata'addahu. Dan kamu juga kena menentukan setiap waktu ibadah apa yang kamu nak buat, wala tata'addahu, dan jangan kamu langgar peraturan. Ini perlu mujahadah juga, perlu mujahadah. Jangan kita langgar, sebab bila mana kita langgar sekali aja, maka kita akan berani melakukan yang kedua dan ketiga serta seterusnya. Oleh sebab itu, ya, jangan sampai kita langgar. Semisal sekiranya kita buat pelanggaran, semisalkan yang sepatutnya kita membaca Al-Quran, tapi tiba-tiba kita ngantuk, kita tak mampu nak buat. Oke, tak apa. Nah, nanti kalau ada masa free, kita qadha lah kan. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru kami, kita qadha wirid-wirid yang telah kita tentukan. Wirid ini merupakan ibadah yang istiqomah kita lakukan. Istilah wirid itu adalah ibadah yang senantiasa kita lakukan secara tersusun, mengikut masa dan tempat. Demikian juga mengikut jumlah tertentu dan sesuai dengan kapasiti kita. Ada orang yang menjadikan wirid dia sholat duha 4 rakaat. Sholat itu berubah istilah menjadi wirid bila mana telah dilakukan dan dibiasakan secara istiqomah untuk melakukannya. Wala tu'sir fihi siwa, dan janganlah kamu mendahulukan ya aktivitas yang lain selain daripada aktiviti ibadah yang telah masuk dalam daftar aktiviti keseharian yang kena kita buat setiap hari. Wabidzalika tadhharu barakatul awqat, maka dengan demikian akan nampak keberkahan waktu. Masya Allah, subhanallah, keberkatan waktu. Contoh semisal dalam sejarah, Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala wa anil jami' min ulama'ina wal awliya. Luar biasa, dalam sejarah beliau tiap-tiap hari belajar ya, sebanyak 20 subjek pelajaran. Tiap hari macam itu. Dan tiap-tiap hari beliau berpuasa. Tiap hari qiyamul lail, sama ada untuk belajar, membaca Al-Quran, sholat, demikian juga yang lain. Akan tetapi ternyata walaupun beliau sangat sibuk, nampak macam sibuk lah, akan tetapi ternyata
karya beliau, karangan-karangan kitab beliau sangat banyak. Bila mana kita nak berkira, ya, bila beliau ada masa nak mengarang kitab, memang tak logik. Sebab apa? Sebab memang kegiatan beliau itu sangat padat, sangat banyak sangat. Akan tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkatan kepada kita dalam waktu yang kita lalui, maka ya, waktu yang singkat itu bila mana mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala terasa panjang, sehingga seorang boleh melakukan ibadah-ibadah yang memang tak mampu dilakukan oleh orang lain dan tak masuk akal, walaupun memang terkadang-kadang tak logik. Keberkatan waktu itu yang perlu kita cari. Sebab bila mana waktu telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun waktu itu sikit, banyak benda yang boleh kita buat kat waktu, kat masa itu. Sebab telah mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu. Apa maksud daripada keberkatan? Ya, bertambahnya kebaikan. Waktu yang singkat terasa sangat panjang dan luas. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا وأوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك وعليه تجارتك وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها إذ لا بدل له فإذا فات فلا عود له. الله أكبر. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم. Adapun bila mana engkau membiarkan dirimu dalam keadaan kosong, lalai dari aktiviti ibadah seperti mana yang berlaku pada haiwan atau binatang, la tadri bimadza tashtaghilu fi kulli waqtin, engkau tidak faham, tidak mengetahui aktiviti apa yang perlu engkau lakukan pada setiap waktu yang berlalu dalam kehidupanmu, fayanqadi aktsaru awqatika dha'ian, sehingga berlalulah ya kebanyakan waktumu sia-sia, dalam keadaan sia-sia, wa awqatuka umruka, padahal waktumu itu adalah bagian dari umur-umurmu. Umur itu merupakan kumpulan dari detik atau saat, ya, masa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Wa umruka ra'su malik, dan umur itu merupakan modal utama bagimu. Wa alaihi tijaratuka, dan umur itulah yang kamu gunakan untuk berniaga. Berniaga di sini maksudnya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan dalam melakukan ibadah. Bukan berniaga bakwan, bukan berniaga bakpao semisal nasi lemak tak. Maksudnya di sini adalah ibadah. Sebab selalunya Allah Subhanahu wa taala menyebut ibadah itu dalam bentuk niaga. Sebab ya, dengan ibadah itu kita mendapatkan pahala, ganjaran, demikian juga balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi wusuluka ila na'imi daril abad, dan dengan waktu-waktu atau masa-masa dalam hidupmu itulah yang kamu gunakan untuk boleh masuk ya ke dalam kenikmatan yang abadi di akhirat nanti, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Fi jiwarillah, berdampingan dengan Allah, maksudnya mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna Allah itu bertempat, tapi ini adalah bahasa kiasan atau bahasa kinayah menjelaskan tentang redha Allah Subhanahu wa taala yang akan dibagi kepada seorang hamba yang senantiasa menggunakan umur dan masa dalam hidup dia untuk beribadah kepadanya. فَكُلُّ نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِكَ جَوْهَرَةٌ لَا قِيمَةَ لَهُ. Maka seluruh nafas dari jumlah atau himpunan nafas-nafasmu itu merupakan permata yang tidak boleh dihargakan dengan harga sebanyak apapun. Maksudnya nafas itu tak boleh dibeli. Tak boleh dibeli. Satu nafas tuh nak dibeli dengan dunia dan seisinya pun, maka harga nafas itu lebih mahal. Harga nafas itu lebih mahal. Satu nafas itu lebih mahal dibandingkan dunia dan seisinya. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan nafas kita. Sekurang-kurangnya kita isi dengan zikir Allah, Allah. Pergi berniaga pun, ya, gunalah tasbih, peganglah tasbih Allah, Allah.
Kalau kita sedang sembang dengan orang lain, sekurang-kurangnya kita mengingati Allah Subhanahu wa taala atau berzikir Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Senantiasa mencatat. Ya, kita memandu kita kan. Kita memandu. Ya, nyetir mobil lah istilah kita. Nah, jangan buang-buang masa dengan perkara-perkara yang lago, perkara-perkara yang sia-sia. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Karena nafas itu, satu nafas lebih mahal dan tidak akan pernah sebanding dengan dunia dan isinya. Allahu Akbar. Fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha id la badalalah. Karena nafas ini tak boleh digantikan dan apapun juga. Fa idza fata fala audalah. Dan apabila nafas ini telah berlalu maka tidak akan boleh kembali lagi. Nafas itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita satu nafas pada setiap saat. Dan nafas itu akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan penyesalanlah yang akan berlaku bagi diri kita di akhirat nanti, sebab kita telah menyia-nyiakan nafas yang merupakan suatu barang atau benda yang sangat berharga yang tidak sebanding dengan harga dunia dan seisinya. فلا تكن كالحمقى المغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص. Dan janganlah kamu meletakkan diri macam orang-orang yang, mohon maaf, bahasa Indonesianya goblok, bodoh, al-maghrurin, yang tertipu. Alladzina yafrahuna kulla yaumin bi ziyadati amwalihim, yang mana mereka ini senantiasa setiap hari merasa gembira, bahagia dengan bertambahnya harta mereka, ma'anuqsani a'marihim, manakala umur mereka semakin berkurang. Itu orang jahil, orang bodoh lah kalau bahasa Indonesia, orang goblok. Ya, dia merasa bangga dengan semakin bertambahnya harta, akan tetapi dia tak perasan bahwa umur yang telah dilaluinya berlalu dengan sia-sia dan kosong. Manakala harga satu nafas itu tidak sebanding dengan harta dunia dan seisinya. Fa ayyu khairin fi malin yazid, apakah ada kebaikan kepada seseorang bila mana harta dia bertambah, wa umrin yanqus, tetapi umur dia berkurang. Maksudnya tak ada kebahagiaan yang sebenarnya. Akan tetapi kebahagiaan itu dapat kita peroleh, kita dapatkan bila mana kita telah mampu menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Demikian juga mengisi setiap nafas dan detik yang kita lalui di muka bumi ini dalam kehidupan kita ini dengan ibadah, sekurang-kurangnya atau setidaknya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertanggungjawabkan setiap nafas yang keluar masuk dari hidung kita di akhirat nanti. Seperti yang saya jelaskan tadi. 24.000 kali kita bernafas, maknanya 24.000 soalan yang sedang kita himpun, yang sedang kita kumpulkan tiap hari dalam kehidupan kita, yang akan kita jawab dan wajib kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti mampukah kita menjawabnya? Itu yang menjadi soalan atau pertanyaan. Itu baru setakat nikmat nafas ya. Campur pula dengan nikmat mata, telinga, kesehatan. Masya Allah, banyak soalan yang wajib kita jawab di hadapan Allah. Bila mana itu senantiasa ada dalam fikiran dan benak kita, maka kita tidak akan mungkin berani nak melakukan pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita paham bahwa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala amatlah berat. Dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena pelanggaran dan penyia-nyiaan terhadap nikmat yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala cukuplah dahsyat. Allahu akbar. Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin salih, dan jangan pernah engkau berbahagia dan gembira kecuali bila mana ilmu dan amalmu, amal salihmu semakin bertambah. Yang menyebabkan para ulama, para aulia berbahagia dan semakin merasa tentram adalah karena disebabkan
semakin bertambah ilmu dan amal solehnya. Bukan karena disebabkan semakin bertambah harta benda. Sebab harta benda itu adalah tanggung jawab. Dalam hadis kan baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap harta yang kita miliki di akhirat nanti kita akan ditanya. Dari mana kita mendapatkan harta itu, dengan cara apa? Apakah sesuai dengan aturan syariat? Setelah itu apakah kita telah menunaikan kesyukuran daripada nikmat itu? Demikian juga sudahkah kita gunakan harta itu sebagai jalan atau wasilah perantara untuk semakin dekat dan bertakwa dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam itu. Di akhirat nanti orang miskin masuk surga lebih cepat beratus-ratus tahun dibandingkan orang kaya. Karena orang miskin, orang fakir, tak ada soalan berkenaan dengan harta. Manakala orang kaya ini senantiasa disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan berbangga karena disebabkan semakin bertambahnya harta, sebab harta itu adalah tanggung jawab, akan tetapi berbahagia dan bersyukurlah manakala ilmu dan amal soleh kita semakin meningkat dan bertambah. Fa innama wala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin salihin fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabr. Janganlah kamu merasa bangga, berbahagia kecuali dengan bertambahnya ilmu dan amal soleh, karena sungguhnya ilmu dan amal soleh ini merupakan kawan dan sahabat karib, sahabat dekat yang akan senantiasa menyertaimu di dalam alam kubur nanti. Ilmu dan amal akan menyertai kita, akan membela kita, akan menolong kita. Haitsu yakhtalifu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqaik. Ketika mana keluarga, harta, anakmu, demikian juga sahabat-sahabatmu akan meninggalkanmu setelah kamu ditanam, dikuburkan di liang lahat. Yang bersama kita, yang ikut bersama kita ke alam kubur hanyalah ilmu dan amal soleh. Thumma idza asfarratis syamsu fajtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-ghurub. Dan bila mana matahari sudah mulai menguning, sudah mulai kuning, fajtahid, berusahalah sekuat tenaga kamu an ta'uda ila al-masjid qabla al-ghurub, agar kamu kembali masuk ke masjid sebelum terbenamnya matahari. Jadi kita berusaha sekuat tenaga kita untuk kembali ke masjid sebelum terbenamnya matahari. Dan inilah yang dipraktikkan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtagil bitasbih wal istighfar, dan sibukkanlah diri dengan amalan tasbih dan istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla at-tulu'. Karena sungguhnya kemuliaan dan keutamaan waktu menjelang maghrib ini serupa dengan keutamaan waktu menjelang terbitnya matahari. Qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan ke atas kita untuk senantiasa bertasbih dan membaca alhamdulillah. Wasabbih bihamdi rabbika. Bertasbih dan ucapkanlah pujilah Tuhanmu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum atau menjelang terbitnya matahari dan menjelang terbenamnya matahari. Amalan yang sesuai untuk kita amalkan adalah tasbih, tahmid, demikian juga takbir serta istighfar. Tapi bukan bermakna kita tak boleh mengamalkan amalan yang lain. Tengok keadaan kita lah. Semisal seorang penghafaz Al-Quran, maka lebih utama mengulang hafazan. Atau bila mana seorang adalah pengajar Al-Quran, maka lebih utama mengajarkan Al-Quran. Tetapi selalunya selepas maghrib ini digunakan oleh sebelum menjelang maghrib ini digunakan oleh para ulama untuk muhasabah, berzikir, demikian juga membaca tasbih dan takbir serta tahmid kepada Allah Subhanahu. Wa qara qabla ghurubi syams wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Dan bacalah menjelang terbenamnya matahari surah Asy-Syamsi wasyamsi wadhuhaha
wal-laili idza yaghshaha, demikian juga seterusnya. Demikian juga wal muawwidhataini, dan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wal taghrub anka syamsu wa anta fil istighfar, dan hendaklah kamu dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala saat matahari itu tenggelam. Saat matahari tenggelam, maka kita kena usaha agar diri kita sedang berada dalam amalan istighfar. Fa idza sami'tal adzan fa'ajibhu wa qul ba'dahu, dan bila mana kamu mendengarkan azan maghrib, maka ikutilah bacaan atau jawablah seruan azan tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Wa qul ba'dahu, dan berdoalah setelah azan tersebut, Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailika wa idmari naharika wa huduri salatika wa aswatu du'atika an tu'tiya sayyidana Muhammadanil wasilah. Seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini. Wa du'a'u kama sabaq, dan doa seperti yang telah disebutkan pada bab sebelum ini. Summa shallil al-fardha ba'da jawabil muadzini wal iqamah. Kemudian salat fardulah berjamaah setelah menjawab azan tadi dan juga setelah iqamah. Di sini Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala tidak menjelaskan tentang sunnah qabliyah maghrib. Adapun di kitab yang lain maka dijelaskan oleh para ulama bahwa selepas azan maghrib itu ada 2 sholat sunnah yang boleh kita lakukan, walaupun mazhab lain selain daripada mazhab Syafi'i tidak mengamalkannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Seperti itu. Akan tetapi sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaatnya bukan sholat sunat muakkad. Bukan muakkad. Wa sholli ba'dahu qabla an tatakallama raka'ataini, dan sholatlah 2 rakaat setelah melakukan sholat maghrib secara berjamaah sebelum kamu bercakap-cakap, sebelum kamu ngomong-ngomong dengan orang lain. Fahuma ratibul maghrib, karena 2 rakaat setelah sholat maghrib ini di antara sholat rawatib yang kena kita jaga. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluhuma fahiya aidan sunnah. Kalau sekiranya kamu sholat 4 rakaat setelah sholat maghrib dengan sholat yang panjang, fahiya aidan sunnah, dan ini juga merupakan sholat sunnah. Yang diistilahkan dengan sholat awabin yang selalu kita dengar itu. Sunnah hukumnya, karena baginda Rasulullah SAW selalu melakukannya. Beliau sholat sunnah setelah sholat maghrib sampai menjelang sholat isya, yang diistilahkan dengan sholat awabin. Wa in amkanaka an tanwi al-i'tikaf ila al-isya, dan apabila memungkinkan bagimu, kamu mempunyai waktu dan masa yang luang, maka berniat i'tikaflah sampai menjelang isya. Wa tuhya ma bainal isya'aini bis salati faf'al, dan engkau mampu untuk mengisi waktu antara sholat maghrib sampai isya dengan ibadah sholat, maka lakukanlah. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa wa hiya nasyi'atul lail, karena banyak hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan serta fadilah melakukan sholat dan i'tikaf setelah sholat maghrib sampai sholat isya, karena memang baginda Rasulullah SAW selalu mengamalkannya. Wahia nasyi'atul lail, karena waktu-waktu itulah yang merupakan permulaan malam, permulaan malam yang gelapnya malam, permulaan gelapnya malam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Dan sesungguhnya permulaan gelapnya malam itu merupakan waktu yang paling berkesan, demikian juga memberikan dampak positif bagi orang yang melakukan ibadah pada saat itu. Sehingga baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau senantiasa melakukan sholat setelah sholat maghrib sampai sholat isya
ya, dengan sholat-sholat sunnah. Li'annaha awwalu nash'atin, karena sungguhnya di waktu antara sholat maghrib dan isya itu merupakan awwalu nash'ah. Nash'ah maksudnya permulaan masuknya gelapnya malam, masuk gelapnya malam. Wa hiya sholatul awwabin, yang diistilahkan dengan sholat awwabin. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, dalam surat As-Sajdah. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang makna dan arti atau maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya. Belakang tatajafa junub itu maksudnya apa istilahnya? Junub itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Ini belakang ya. Belakang mereka menjauh dari tempat tidur maksudnya. Ya, ini sifat-sifat orang ahli lail. Ahli lail, para pejuang malam lah istilah kita. Mereka kurang tidur. Ya. Apa maksud dan makna tatajafa junubuhum 'anil madaji'? Baginda Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini dengan mengatakan yang dimaksud diantaranya adalah hiya sholatu ma bainal isya'ain. Ma bainal isya'ain, yaitu salat antara ya maghrib dan isya. Maghrib dan isya ini terkadang juga disebut dengan istilah isya'ain, dua salat isya antara maghrib dan isya maksudnya. Fa innaha tadhhabu bi mulaghatin nahar, karena dengan melakukan salat di waktu di waktu maghrib sampai menjelang isya itu bisa menghapuskan dan meleburkan dosa-dosa yang diakibatkan karena kelalaian yang dilakukan di siang hari. Wa tuzhibu akhirahu, demikian juga akan membersihkan dosa-dosa di akhirnya. Wal mulaghat jam'u mulqat wa hiya minal lagwi. Ya, itu penjelasan bahasanya. Mulaghat maksudnya merupakan kata bentukan daripada jamak plural daripada mulgha yang artinya kesia-siaan. Maksudnya salat sunnah antara maghrib ke isya itu mampu menghancurkan dan meleburkan dosa-dosa yang dilakukan di siang hari. Fa idza dakhala al-waqtu al-isya fa shalli 4 raka'atin qabla al-fardhi ihya'un lima baina al-adhanaini wa fadlu dhalika katsirun wa fil khabari anna ad-du'a baina al-adhani wal iqamati la yurad. Dan apabila telah masuk waktu isya, fasolli 4 raka'atin, maka salatlah 4 rakaat salat sunnah rawatib qabliyah isya, qabla al-fardhi, sebelum melaksanakan salat fardhu isya, ihya'un lima bainal adzanain, untuk menghidupkan atau mengisi antara dua azan. Maksudnya antara azan dan iqamah. Adzanain itu maksudnya azan dan iqamah. Daripada kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka alangkah lebih indah dan baiknya kita isi dengan ibadah salat 4 rakaat. Wa fadlu dzalika katsir, dan penjelasan tentang keutamaan dan keistimewaan ibadah 4 rakaat salat sunnah sebelum isya ini sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskannya. Wa fil khabari, dan dalam satu khabar, anna du'a bainal adzani wal iqamah la yurad, bahwa sungguhnya doa yang kita lantunkan, kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamah tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, demikian juga Ibnu Sunni daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, demikian juga Abu Dawud dan imam-imam yang lain. Tsumma shallil fardha, setelah itu kemudian salat fardhulah berjamaah salat isya. Wa shallir ratibata raka'ataini, dan salatlah 2 rakaat setelah salat isya. Salat rawatib. Wa qra' fihima surata alif lam mim as-sajdah, dan kalau mampu silahkan baca pada rakaat yang pertama baca surah as-sajdah, alif lam mim as-sajdah, yang kita selalu baca di subuh di subuh Jumat. Ya. Salat subuh Jumat kita baca rakaat yang pertama wa tabaraka atau al-mulk, atau membaca surat al-mulk, ya. Al surat Yasin, atau membaca surah Yasin,
Wad Dukhan atau surat Dukhan, atau membaca surat Tabaraka, surat Yasin, Dukhan. Wadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya bacaan-bacaan surat tersebut ya, pada salat sunat setelah salat Isya atau ba'diyah Isya itu selalu diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shalli ba'daha arba raka'atin, dan setelah itu salatlah 4 rakaat. Fafil khabari ma yadullu ala 'azimi fadliha. Karena dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah 4 rakaat setelah salat rawatib ya, ba'diyah Isya. Tsumma shallil witra ba'daha thalathan. Kemudian kalau mampu maka salat witirlah ya, 4 rakaat, 3 rakaat bi taslimaini, dengan 2 salam. Boleh dengan 1 salam, boleh 2 salam. Kalau kita menggunakan 1 salam berarti 3 rakaat langsung kita lakukan tanpa adanya tahiyat pertama. Terus 3 rakaat. Tapi bila mana kita nak buat 2 salam, maka 2 rakaat kita salam, lepas itu kita campur pula dengan 1 rakaat, selepas itu kita ya salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha surata sabbih isma rabbikal a'la. Dan di antara kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melakukan salat witir, rakaat pertama beliau membaca ya, surat Sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Manakala pada rakaat yang ketiga beliau membaca suratul Ikhlas, demikian juga muawwidzatain atau surah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Hadis ini dijelaskan dan diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, wa Tirmizi, Ibnu Majah. Ya, demikian juga imam yang lain daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa idza kunta 'aziman 'ala qiyamil lail, dan apabila kamu mempunyai azam dan keinginan kuat untuk bangun qiyamul lail, beribadah di tengah malam, fa akhiril witra liyakuna akhir salatika bil laili witra. Maka akhirkanlah, tangguhkanlah salat witir agar yang menjadi salat penutup ya, salat penutupmu di malam hari adalah salat witir. Ya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah penutup ibadah salatmu di malam hari dengan melaksanakan salat witir. Ya, salat witir ini dalam mazhab kita ya, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Ya. Adapun sebanyak-banyaknya tak terhingga. Boleh 9 rakaat, janji ganjil. Boleh 3 rakaat, 5 rakaat, tapi selalunya 3 rakaat. Thumma ishtagil ba'da dhalika bimudzakarati ilmin aw mutala'ati kitabin. Kemudian setelah itu, maka sibukkanlah dirimu dengan muzakarah, membaca kitab, membaca informasi tentang ilmu pengetahuan yang bermanfaat, atau mengulang kaji, mutala'atil kitab, atau mengulang kaji, atau apa namanya istilah kita mengulang kaji itu maksudnya mengulangi pelajaran yang telah kita pelajari ya, di siang hari. Mutala'ah kalau dalam bahasa Melayu ya mengulang kaji. Wala tashtagil billahwi wal la'ab, dan janganlah kamu sibukkan diri dengan perkara yang sia-sia, allahu wal la'ab, dan permainan-permainan yang sia-sia. Fayakunu dzalika khatimu a'malika qabla naumika. Agar mutala'ah, mengulang kaji buku, belajar pelajaran atau membaca kitab atau ibadah-ibadah yang lain ya, menjadi akhir dari kehidupan kita sebelum tidur di hari ini. Maksudnya, jadikanlah ya akhir kehidupan kita atau akhir aktivitas kita di setiap hari sebelum kita tidur atau menjelang tidur adalah ibadah. Fa innama karena sungguhnya al-a'malu bi khawatimha. Suatu amal itu dikira dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut penutup atau penghujung daripada amal itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahih beliau, demikian juga diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim.
sesungguhnya quality, ya, demikian juga sesungguhnya harga suatu amal itu mengikut kepada penutup daripada amalan itu. Semisal dimulakan dengan semisal lah, ya permulaannya tak seberapa elok, semisal tidak sempurna, akan tetapi di akhir amal itu baik, sempurna, maka amal itu dianggap sebagai amal yang sempurna. Karena penilaian Allah Subhanahu wa taala mengikut penghujung daripada suatu amal. Oleh sebab itu, kena jagalah penghujung daripada amal kita. Demikian juga kita sebagai seorang pemimpin, setelah kita ingin diganti dengan pemimpin yang lain, maka buatlah ya aktivitas atau lakukanlah tanggung jawab sebaik mungkin di penghujung masa jabatan kita, agar kesalahan-kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan, baik secara sengaja maupun tak sengaja, sebelum itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita dalam menunaikan amanah sebagai seorang pemimpin itu dianggap sebagai amalan yang sempurna. Demikian juga amalan-amalan yang lain. Seterusnya adabun naum, adab ya dalam tidur. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian ya boleh saya kongsikan pada hari ini. Insyaallah nanti ya kita teruskan kembali, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga kitab ini boleh kita khatamkan dan kita boleh amalkan dengan keikhlasan hati, dan boleh memberikan manfaat kepada kita sama ada di dunia demikian juga di akhirat, dan boleh kita ajarkan dan boleh kita ajak orang lain untuk mengamalkannya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.